Jadi selama ini kami tidak dinafkahi, kami juga tidak diberikan rincian yang jelas soal pengelolaan harta dari ayah saya. Lalu kami juga tidak dibiayai pendidikan, kami juga dipersulit untuk bertemu dengan ayah saya. Lalu kami juga kemudian tidak dibiayai untuk pendidikan dan bahkan diusir sampai ada kejadian yang tidak mengenakan seperti itu. Makanya kami dengan berat hati saya membawa masalah ini ke ranah hukum, terlebih sekarang ke dunia maya, karena memang kami ingin mendapat tujuannya dapat kejelasan untuk perdamaian yang lebih baik lah, jalan keluar yang lebih baik seperti itu. Berarti bisa dibilang juga perceraiannya pun karena dipaksa ya, ada ikut campur tangan ya. Betul, jadi itu kurang. Jadi sampai saat ini status ibu saya dengan ayah saya itu belum cerai karena yang diajukan oleh Ibu RS selalu ditolak oleh hakim. Nah, terus bisa terjadinya adanya pembagian warisan itu sebenarnya dari awal ada ikut campur tangan atau persetujuan dari Ibu RS nggak sih? Untuk apa? Pembagian warisan itu kan katanya sudah dibagi tetapi tidak diberikan ya. Nah, itu sebenarnya diketahui beliau atau enggak? Oke. Jadi yang mengetahui itu karena Ibu RS ini selaku pengampuh dari ayah saya yang tidak cakap hukum, tentunya Ibu RS yang memegang salinan keputusan dari pembagian waris tahun 2011, mulai dari tahun 2011 dan 2016 itu. Tetapi tidak ada, sampai hari ini tidak ada transparansinya kepada ibu saya atau saya bersaudara seperti kakak saya dan kakak saya. Dan sejauh ini selalu ada upaya-upaya yang tidak menyenangkan ketika saya meminta kejelasan. Jadi selama ini kita belum tahu pasti apa yang sudah ditetapkan, makanya kita dengan terpaksa saya membawa ke ranah hukum demi menjadi terang masalah ini. Dan saya tidak menutup kemungkinan untuk damai ya, karena ini kan masalah keluarga ya Mbak ya. Masalah keluarga, siapa sih yang mau, apalagi ini terlebih dengan nenek saya sendiri, masalah dengan ayah saya sendiri. Saya tidak bermasalah dengan ayah saya cuma meminta hak ayah saya. Dan ini semata-mata juga bukan tentang hak waris, karena ya yang kita semua tahu ayah saya kan masih hidup juga, alhamdulillah masih diberikan umur. Namun yang saya minta ini, yang saya tuntut ini hak kewajibannya ayah saya untuk menjalankan, yang mana ayah saya tidak mampu melakukannya. Makanya ayah saya dalam kondisi terampuh oleh Ibu RS gitu. Berarti udah berapa lama mungkin dia maksudnya nggak memberikan hak kamu ini udah berapa lama? Kalau untuk kejelasan dari awal penetapan segala macam itu memang saya dan keluarga tidak dilibatkan. Saya dan ibu saya itu tidak dilibatkan, tanpa diberitahu sama sekali, dan terkesan ditutup-tutupi karena saya pernah mempertanyakan hal tersebut namun tidak dijawab dengan jelas dan pasti gitu. Jadi tidak ada jawaban pasti, dan per 2021 itu memang saya sudah tidak dinafkahi sama sekali untuk biaya pendidikan bulanan untuk saya juga dan keluarga saya. Terlebih adik saya kan juga masih di umur yang kita tahu dia masih duduk di bangku sekolah, pendidikannya masih panjang, masa depannya juga masih panjang. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada penjelasan dan belum ada etikat baik dari Bu Ratna berjelas. Iya. Nah, tapi selama ini udah pernah ada upaya belum sih dari kamu buat menghubungi ayah gitu terkait masalah ini, seperti apa cara komunikasi? Oke. Terakhir saya menjalin komunikasi dengan ayah saya, dan ini barengan dengan nenek saya juga, Ibu RS, itu terakhir di tahun 2019 akhir, di mana saya terakhir bertemu dengan ayah saya berbarengan dengan ketemu Ibu RS di Polda Metro Jaya Jakarta, yang dimana kita tahu di saat itu Ibu RS juga sedang mengalami kasus ya, menjalani kasus juga, ada kasus juga. Di situ saya terakhir menjalin komunikasi dengan ayah dan Ibu RS untuk meminta biaya pendidikan, namun saya tidak berakhir baik, tidak ada penyelesaian yang jelas, dan malah saya ujung-ujungnya berdebat dan
berantem lah seperti itu dan diusir juga. Jadi saya sampai dengan saat ini belum ada lagi upaya untuk komunikasi dengan Ibu RS ataupun ayah saya, karena ayah saya pun saya juga tidak tahu posisinya, tidak bisa menghubungi dari ayah saya. Nggak bisa menghubungi berarti ayah yang memutus atau memang ada dugaan dari Ibu RS yang menghalangi atau seperti apa? Ibu RS yang menghalangi karena ayah saya itu kan tidak cakap hukum, dalam artian ayah saya itu tidak bisa dijalani komunikasi karena misalkan tidak megang handphone seperti itu. Dan kalau untuk menjalin komunikasi untuk bikin janji ketemu dengan ayah saya pun harus melalui Ibu RS. Jadi saya udah miskom dengan Ibu RS, lost contact, dan udah nggak bisa dihubungin lagi. Jadi ya saya udah nggak bisa jalin juga, otomatis tidak bisa jalin hubungan lagi dengan ayah saya. Seperti itu. Berarti ketemu jarang banget ya? Jarang dari banget. awal terakhir pisah itu sampai sekarang paling cuma dalam hitungan Jari, betul. jari ya? Jadi dari 2012 yang dipisahkan sampai dengan saat ini bisa dihitung jari saya bertemu dengan ayah saya. Itulah yang menyebabkan saya juga memperjuangkan hak saya bawa sampai menempuh ranah hukum karena memang tidak ada kejelasan, dan terutama adik saya kan masih di bawah umur juga, tentunya butuh gak cuma materi dong, kasih sayang dari ayah saya kan juga bentuk dari kewajiban juga, gak cuma material tapi juga kasih sayang. Sedangkan adik saya masih di bawah umur, bahkan sampai kemarin di permasalahan di Polres Metro Jakarta Timur sampai melakukan tes psikologi dan hasilnya hasilnya itu kecewa karena tidak bisa merasakan kasih sayang dari ayah saya dan terbatas untuk bertemu. Jadi adik saya juga bilang kayak kalau memang ayah saya masih ada ya hadirkan dong dalam kehidupan saya gitu. Adik sendiri berarti nggak ketemu udah dari 2012 bareng. 2012 sampai 2024, Sekarang 10 tahun lebih berarti ya. Lebih kurang 12 tahun. Nah tapi sebenarnya ayah tahu nggak sih bahwa hubungan kamu dengan pihak atau RS ini seperti ini gitu? Mungkin sekarang udah tahu ya, cuman ayah saya kan dalam kondisi yang tidak cakap hukum tidak bisa memberikan keputusan, apalagi semua diwakili oleh pengampunya yaitu Ibu RS selaku nenek kandung saya, ibunya. Lalu dia tuh nggak bisa memutuskan gitu. Mungkin beliau sudah tahu karena di Polres, yang laporan di Polres Metro Jakarta Timur sudah sempat dipanggil dan sudah sempat menerima panggilan katanya. Namun sampai saat ini belum ada komunikasi baik dari pihak terlapor termasuk juga dari ayah saya, mungkin itu belum ada komunikasi, jadi saya belum bisa pastikan dia udah tahu apa belum, tapi sudah sempat hadir di Polres Metro Jakarta Timur untuk memberikan keterangan.